jujur pada hakikatnya adalah orang yang apa yang dia inginkan, selama itu halal, dia akan pertemukan itu. Itu kuncinya. Bukan itu dibilang orang jujur itu Pak, ketika ada dapat uang di jalan baru dia cari namanya, baru dia kembalikan. Itu saksinya saja orang jujur itu. Iya, maka dia ogi esak bin nami lempu itu nak tanya lempu. Yang lempu itu ketika ini. Makanya kaya yang sesungguhnya itu Pak. Ini yang banyak orang tidak tahu rahasianya itu. Tapi ya mudah-mudahan. Ini sudah 1,5 jam. Terakhir saya ingin sampaikan begini. Saya sudah anukan Pak Bu. Makanya saya bilang ambil ki andil. Karena kita tidak tahu jalur mana kita dapat. Tapi pahala yang paling besar, paling lama adalah sedekah. Sebenarnya sedekah yang paling disebutkan Nabi itu dalam hadis Bukhari Muslim. Yang paling besar pahalanya adalah mengalirkan air. Yang paling besar. Mengalirkan air. Itu sumur bor. Karena ketika pakai orang berwudu kita dapat pahala. Orang yang sudah berwudu tadi sholat kita dapat pahala. Dia baca Al-Quran kita dapat pahala. Kemudian sisa wudu itu dia jatuh ke tanah. Diminum oleh semut itu berpahala menjadi sedekah. Dan siapa yang dapat? Kita semua yang menyiapkan sumur bor tadi. Kemudian jatuh, turun ke bawah, dihisap oleh rumput atau tanaman. Kemudian tanaman itu berbuah, itu menjadi sedekah. Dan satu kali kita biayai, sampai puluhan tahun dipakai orang. Lain lagi, belum pi diminum, belum pi dipakai mandi, itu pahalanya luar biasa. Kalau kita tidak bisa mengalirkan air seperti itu, siapkan air minum. Sama dengan tadi, di masjid ada kopi, ada ini. Itu 40 hari baru habis di perutnya orang. Itu didoakan oleh malaikat. Sampai 40 hari. Itu kuncinya. Makanya sedekah itu gampang aja Pak. Gampang dihitung Pak itu. Bawa saja air dos 1 dos ke sini. Tunggu sampai habis. Hitung lagi 40 hari. Bawa lagi itu. Supaya terus jalan pahalanya. Kalau tidak bisa ambil 1 dos. Teko tak saja kau pegang. Tunggu Pak Imam keluar dari masjid. Kasih minum. Tanggal 1 minum ini. Pokoknya minum. Nanti bulan depan tanggal 1. Tunggu lagi Pak Imam. Minum lagi nih Pak Imam. Supaya 40 hari tidak pernah terhenti malaikat mendoakan kita. Itulah yang membuat hidup dulu itu barakah. Iya. Itu juga kuncinya. Jadi sebenarnya mengakali agama itu penting sekali. Tapi bukan mengakal-akali, tapi mengakali supaya agama itu bisa kita dapatkan. Tadi saya mengatakan terakhir begini. Usahakan pakai ilmu koneksi. Kenapa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu disebutkan hanya 2 tempat. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu kan disebut minal masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Padahal Nabi itu kan dari Masjidil Haram ke Madinah. Dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa cuma dia disebut? Tidak disebut ke Madinahnya. Kan Nabi disuruh sholat di Madinah, baru bertanya ke Jibril, tempat apa ini? Dia mengatakan di sini nanti kau berhijrah Muhammad. Ini adalah Madinah. Dibawa ke Bukit Tursina, disuruh sholat. Selesai sholat baru Nabi bertanya, tempat apa ini? Di sinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Kemudian dibawa ke Baitul Lahmi. Nabi bertanya, disuruh sholat. Kenapa tempat ini saya tempati sholat? Malaikat Jibril mengatakan, karena tempat inilah tempat lahirnya Nabi Isa bin Maryam. Itu Baitul Lahmi. Baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa ayat menyebut 2? Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Kenapa cuma 2 disebut? Kenapa tidak disebut minal Masjidil Haram minal Madinah wa Bukit Tursina wa Baitul Lahmi wa Masjidil Aqsa? Itu karena pesan untuk kita. Mesti kita start dari sini, tutup di sini. Misalnya kayak saya Pak, berangkat dari Sidrap, tadi sholat subuh di Sidrap, saya sudah sujud itu saya sudah niatkan memang sholat di tempat ini, sholat duhur. Jadi ketika saya melakukan perjalanan kemudian kecelakaan dan meninggal di jalan, Allah itu cuma tanya malaikatnya, dia dari mana dan mau kemana. Dia mengatakan dia dari sholat subuh di masjid ini dan dia mau pergi bantaing sholat duhur. Itulah Nabi bilang orang Bugis sempajat tepat tuh. Itu yang banyak orang tidak tahu Pak. Setiap putaran ban mobil atau langkah kaki atau tarikan nafas itu semua zikir. Kenapa? Karena dia menuju ke sholat. Jadi kalau itu dipakai, kita sholat misalnya tadi, sholat isya, sujud terakhir. Niatkan memang untuk sholat subuh. Berapa lama kita berjalan, itu menjadi zikir. Karena setiap langkah kaki orang menuju ke sholat, itu dihitung ibadah.
Itulah Nabi bilang orang zikir yang tidak dilepaskan oleh lidah. Karena